alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala yang memudahkan kita kembali setelah libur beberapa waktu untuk hadir di kelas Istikhraj Ahkam dengan tilawah dan koreksinya serta hukum yang mungkin Antuna request atau nanti dari saya ya untuk hukum tersebut. Ya ini yang baru hadir 5 orang, nanti Mbak Rene masuk insya Allah. Ya, yang lain masih ini mungkin ya ada yang masih libur. Kalau saya pribadi anak-anak saya semua masih libur. Kalau kalau di Alwildan udah masuk ya? Udah Ustazah. Oh, udah masuk ya Ya, di sana. sudah. Iya, oke kita ke mana tadi Mbak Rene saya jadiin co-host ya. Ya kita mulai saja untuk hari ini yang udah list nama ada berapa orang? 3 orang ya, ada 3 orang. Terakhir kita di surat apa Ibu-Ibu? Oh, next 7 Al-Baqarah ayat 74 ya. Al-Baqarah ayat 74. Mm-mm. Ya, Alhamdulillah sudah ada ya. Summa qasat qulubuhum. Nanti tidak perlu pakai basmalah ya, cukup ta'awudz saja. Ya, tafadholi siapa yang pertama? Aku ya Ustazah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Mbak Azmi ya. Silakan Mbak Ya, Azmi. a'udzu bil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, boleh Bismillah. tanpa basmalah, Mbak. Nah, jadi kita lagi Ya. akan menjelaskan orang-orang yang hatinya itu seperti mati ya, orang kafir, hidayah itu susah Ya. masuk. Nah, summa qasat. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika wa hiya Fahia, fahiyah. Fahia. Ini aku boleh berhentinya di mana ya sebelum Eh, menjawab kal ya, kalau misalkan belum ada tanda wakof, kita udah wakaf? habis nafas. Boleh Mbak Azmi wakof di akhir kata yang sepertinya nafas aku tuh kalau lanjut nggak kuat. Nah, itu namanya wakof irtiror, menyesuaikan nafas. Hmm. Ya, Di wahia nah, boleh, boleh sah jadi fahi, nanti wakofnya wahia fahi. ya. Hmm. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika wa fahi. Nanti dia akan ibu-ibu boleh lihat ya, fahia yang asalnya tidak ada huruf mad, dia jadi huruf mad. Fahi, betul. Kita ulang dari fahia. Fahiya kal fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Wajah pendek. Oh ya, Qaswah. qaswah. Ya, lanjut. Wa inna minal hijarati. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul Nah, anhar. nah, betul. Mbak Azmi PR di huruf ro tebal ya. Boleh ikuti Ya. saya. Ro fathah, kasroh, ri tipis, domah ru tebal. Ro, ri, ru. Coba. Roriru. Itu udah mulai dapat. Tapi kasroh dia tipis ya, lembutin lagi. Ri, ri. Ri, 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 Nah, itu ri. lebih bagus. Nanti, oke lanjut. Nanti ada huruf ro ya. Fayakhru, kencengin lagi, tebelin lagi. Kayak, mana ya? Dosen. Iya, nanti ada itu kata itu. Oh, jadi ini aku lanjut aja wa inna. Wa inna minha. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Nah, nanti ada Fayak hukum ya di sini. Mbak Rene boleh dikasih
itu nggak apa namanya pena, pen ya biasa bisa. Nah, iya ini baru muncul. Nah, nanti ibu-ibu kalau kita lihat yang saya garis bawahi adanya hamzah, tapi hamzahnya bukan tanwin ya, jadi bukan tanwin. Lalu sebelumnya ada huruf mad. Jadi rumusnya adanya hamzah tapi bukan fathah tanwin, bukan fathah tanwin. Dan sebelumnya ada huruf mad. Maka nanti wakofnya akan dengan nabr namanya minhul ma, jadi dinaikin suaranya. Kapan mulai dinaikin? Saat dia berpindah akan menuju hamzah. Minhul ma. Boleh diulang Mbak Azmi? Dari awal ya Ustazah. Enggak usah dari Kayak gimana? minhu, dari Oh, minhu. min minhul ma. Nah, itu lebih baik. Eh, Mm. Wa inna minha lama yahbitu min Oh, iyanya tidak, khasyatillah. jangan panjang. Iya, itu ketarik sama hak ya. Iya, langsung masuk ke hak. Ya, Ya, ditumin. oke. Ya, ya, Mm. yahbitu min khasyatillah. Ya, Wa maullahu bighafilin tebalin lagi. Bighafilin. bighafilin. Bagus. Wa maullahu bighafilin amma ta'malun. Lanjut. Aftato aft Afatape. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana Tipisin boleh di huruf ro. Fariqum minhum. fariqum minhum, ya. Ya, betul. Dilanjutin di wasal. Fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifuna. Nah, ini naknya tidak boleh panjang. Kenapa? Karena setelah nak tidak ada huruf mad ya. Yuharrifunah. Langsung ke huruf H. Oh, yuharrifu yuharrifuna. Iya, betul. Di wasal yuharrifunahu min ba'di. Yuhar yuharrifunahum mim Bukan hum, yuharrifunahu, hu panjang dua. oh, disambung ya. Mm-mm. Yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Nanti tadi kurang dikit aja sih gunanya. Nanti insya Allah kita bahasnya di kata min ba'di. Ya, lanjut aja dulu Mbak Azmi. Wa idza. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala Mm-mm. ba'duhum ila Ba'du boleh tebalkan lagi di huruf dod. Pangkal lidah ba'du dicekung. Nah, pangkal lidah naik ya. Mm-mm. ba'du ba'duhum ila ba'din oh iya bener ya. Mm-mm. Ba'din ba'din qalu athuddithu Qalu boleh panjangin lagi. Empat qalu atau lima. athaddithunahum Qalu atuhaddisunahum atuha. qalu atuhaddithunahum U-nya bima panjang Mbak, dua harokat. ya qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Mm-mm. eh Bima fatahallahu alaikum. Bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum Heeh. Dia bihi wajib enam. Nanti kita akan belajar rumus ya insya Allah dalam huruf mad. Liyuhajjukum segitu panjangnya.
liyuhajjukum bihi inda rabbikum Hmm. afala taqilun. Ya, asanti, barakallahu fiik Mbak Azmi. Ya, Ya, kita akan bahas ya untuk hukum nun sukun atau mim sukun ya. Jadi nun sama mim sukun ini pada hakikatnya mereka berdua adalah huruf yang memiliki gunnah. Jadi sudah bawaan lahir dari sananya. Kita nggak mungkin atau nggak bisa memisahkan gunnah di huruf tersebut. Ya beda halnya kalau kita ingin mengucapkan huruf lain, mungkin kita kurang tidak memberikan sifat tebal. Bisa aja kita lakukan, tapi itu salah. Tapi kalau mim sama nun, walaupun kita ingin, kita tetap nggak bisa untuk melepas gunnah di huruf mim dan nun. Nah, saat dia bertemu huruf setelahnya, yang dimana akan kita kenal dengan hukum hubungan huruf. Ya, bagi ibu-ibu umahat yang pernah belajar dari awal ya tajwid, kita sudah belajar hubungan huruf. Siapa yang masih ingat secara inti apa aja hubungan huruf tersebut? Poin besarnya aja. Hmm? Masih lain, Ya mutamatsilain atau mislain. Terus? mutaqoribain, Ya, janisain, betul. mutaqoribain, Mutaqoribain. Terus ada mutajanisain. Ada lagi? mutabaidain. Ya, betul. Mutabaidain. Nah, ini dilihat dari apa? Untuk menggolongkan mutamatsilain dan lain sebagainya. Dari sisi makhraj. Iya, betul dari sisi makhroj. Kalau makhrojnya sama, misal mim ketemu mim, maka mutamatsilain. Kalau dia sama makhrojnya, sama makhroj itu dia tempatnya sama, seperti jim, shin, dan huruf ya. Organnya sama. Maka kita katakan apa? Kalau makhrojnya sama. Apa Bu makhroj sama? Mutajanisain. Ya. Mutajanisain. Jadi makronya sama. Kalau mutamatsilain, makronya sama, sifat sama, jadi hurufnya sama. Itu bedanya. Saya ulangi. Kalau mutamatsilain, dia adalah huruf yang kembar. Mim dengan huruf nun, ba dengan ba, shin dengan shin, bod dengan bod, lam dengan lam. Tapi kalau makrojnya sama, sifatnya ada bedanya, maka hurufnya itu beda. Cuman organ suaranya sama, seperti jim sama shin sama dia di tengah. Nah, kalau ini kita namakan mutajanisain. Jadi sejenis makhrajnya. Nah, ada yang di mana dia tidak satu makhraj yang sama, dia beda. Nah, kalau beda makhraj, kita lihat ibu-ibu. Ya, kalau beda makhraj, kita lihat dulu. Ya, apakah beda makhraj ini jauh atau dekat? Ya, kalau jauh berarti kehalang dengan organ makhroj yang lain seperti jim, jim di tengah lidah. Kalau ba di mana ba? Di bibir. Bibir. Itu jauh. Kita bilang jauh karena kehalang sama apa? Tengah lidah. Ujung lidah. Kehalang sama ujung lidah. Ujung lidah sama bibir itu deketan, tapi kalau dari sama tengah lidah jauhan, kita bilang dia adalah mutabaidain. Tapi kalau samping-sampingan, misal jim dengan huruf bod, jim dengan huruf qaf, jim dengan huruf ujung lidah, berarti dia berdekatan. Kalau berdekatan namanya mutaqoribain. Yaitu tentang hubungan huruf. Kenapa kok kita perlu belajar hubungan huruf? Karena ada beberapa huruf ketika dia bertemu dengan huruf lain, itu akan menghasilkan hukum tertentu dalam cara membaca Al-Quran. Ya seperti ini tadi itu namim ketemu ba. Namim ketemu ba. Ini yang saya kasih warna merah. Nah ini. Ya qalu atuhaditsunahum bima. Nah, mim ketemu ba. Mim ketemu ba itu kira-kira apa hubungan hurufnya, Bu? Apa Bu hubungan hurufnya? Mutajanisain. Mutajanisain. Iya, betul, mutajanisain. Karena mim kedua bibir. Ba kedua bibir. Tapi beda dalam hal apa?
dalam hal posisi penekanan. Kalau mim dengan ba lebih kuat mana penekanan bibirnya? Lebih kuat Mim. mana penekanan bibir? Mim. Ayo tebak-tebakan. Mim, ada yang jawab mim. Ba. Ba, ya yang betul adalah ba. Ya, ini nanti belajar sifat nih murojaah karena ba itu jadi anggaplah gini, anggaplah penekanan suara atau aliran suara itu kita pakai persen, 100%. Nah, ba itu aliran suara itu di huruf ba, apakah di bibir apa ada di hidung juga? Bibir Di bibir saja. doang kan? Di bibir Wah. doang. Huruf ba itu nggak bisa lewat hidung. Makanya kita kuat ngucapin ba, ab. Coba deh sebutin. Ab. Ketahan tuh di bibir. Tapi kalau mim, itu ada suara yang lewat bibir, makanya tidak 100% lewat bibir. Dia ada yang mengalir di hidung. Nah, kita katakan dia sifatnya makanya tawasud, ada aliran di hidung. Tapi kalau ba dia syiddah, udah ketahan dia murni semuanya di bibir. Jadi dari sisi penekanan itu lebih kuat huruf ba. Nah, kita kerasanya beda. Ya, kita berasa ada perbedaan dalam kekuatan. Padahal sama organ suaranya, yaitu kedua bibir. Nah, mim ketemu mim, dia ternyata mutajanisain. Dan mutajanisain saat mim ketemu ba, itu punya hukum. Apa nama hukumnya? Mim ketemu ba. Yang sukun ya. Ikhlas syafa. Iya, ikhfa syafawi. Oh, kita kenal selama ini namanya ikhfa syafawi. Jadi ikhfa syafawi itu adalah hukum. Adapun hubungan huruf itu namanya mutajanisain. Jadi di kasus tertentu kita perlu tahu dia mutajanisain atau bukan dan lain sebagainya. Ya karena ada yang punya hukum tertentu, ada yang enggak. Ya, mafhum ya ibu-ibu ya, tapi nggak selalu, oh setiap mutajanisain akan ada gunnah panjang ikhfa, tidak. Ya, tidak selalu. Taunya tentu dengan kita mempelajari apa aja hurufnya. Nah, untuk ikhfa syafawi, nanti kita akan mengucapkan atau memanjangkan kadar gunnah sempurna. Ya, tadi Mbak Azmi PR-nya beberapa tempat, ada yang gunnahnya kurang. Jadi, hanya sekedar masuk. Qalu atau hadithuna hum bima. Nah, itu kurang. Harusnya hum bima karena dia sempurna. Ya, kadar gunnah itu bertingkat-tingkat. Ada yang Masya Allah paling sempurna. Nomor 2 sempurna aja ya, tidak sampai ke paling. Nomor 3 dia kurang. Ya kurang sempurna, maksudnya nggak dipanjangin, dia ada tapi biasa aja. Nah, ada yang paling, artinya kita nggak dengar ada gunah memanjang, tapi sejatinya ada. Ya, yaitu harokat, ya mim, ma, ni, ma, mi, mu. Itu kita ngerasa nggak ada panjang gunah kan, karena harokat. Tapi sejatinya ada gunah, buktinya kita pencet hidungnya. Ma, mi, mu. Nah, tetap ada bindang, walaupun dia berharokat. Nah, kesimpulannya di sini, mim ketemu ba, jangan lupa dipanjangin gunahnya. Nah, kadang kita lupa, Bu. Ini tuh hukumnya apa kan gitu ya. Kadang kita luput. Nah, untuk standar Madinah punya patokan atau punya tanda. Selama mim sukun atau nun sukun ya, bagi yang takut lupa boleh ditulis. Kalau ada mim sukun, ada yang namanya nun sukun, dia itu tidak ada tanda sukun atau dia botak. Nah, lihat ibu-ibu dia botak. Mim ketemu ba itu botak. Nggak, mohon maaf, maksudnya mimnya yang botak ya. Nggak ada harokat, nggak ada sukun, pasti ada hukum baca tertentu. Ada hukum baca tertentu, tinggal kita lihat setelahnya apa. Kalau huruf mim, alhamdulillahnya gampang, cuman ba ya sama huruf mim lagi. Berarti dia ada hukum nih, oh panjangin gunahnya. Yaitu diantara tanda. Pun demikian dengan huruf nun. Nah ini nun ada di sini. Saya warna hijau. Nah, ini tadi ini PR. Yang akan kita bahas ya tadi sempat saya sampaikan. Nunnya ada tanda sukun nggak, ibu-ibu? Yang warna hijau saya garis? Nggak ada. Ya, ada nggak harokat? Tidak ada, karena dia sukun. Nah, dia punya hukum. Nah, kalau tandanya mim kecil dengan catatan buntutnya turun ke bawah, berarti apa hukumnya? Iklab.
Ya, Iqlab. iqlab. Ya, betul. Iqlab. Iqlab gimana? Sama gunanya panjang. Mim ba'di ma. Mim ba'di ma. Gunanya dipanjangkan. Ya, itu sekilas info. Nanti kalau ada contoh lagi kita lihat ya, hukum-hukum. Beda halnya yang saya garis bawahi warna hitam nih. Lakum wa. Itu mim sukun. Ada nggak tanda sukun? Ada Ustazah. Ada. Kalau ada gimana? Berarti ada hukum tertentu nggak? Ada izhar syafawi. Izhar Nggak syafawi. ada hukum ya dia izhar. Maksud saya gini, dia nggak ada hukum tertentu yang kita panjangin Oh, gunanya. Dia ada nggak? Tadi yang saya sampaikan kalau botak nggak ada tanda sukun, jadi nggak ada tanda sukun, nggak ada harokat, dia itu pasti ada hukum tertentu yang harus kita perhatiin. Nah, kalau ada tanda sukun, dia itu hukum normal. Normal artinya dibaca biasa aja. Ya, lakum wa yang kita kenal dengan nama izhar. Gimana ibu-ibu paham nggak maksud dari yang akan kita menjadi pembahasan kita? Ada tanda sukun apa enggaknya? Bisa dipahami? insya Allah Ustazah. Nah, insya Kalau Allah. mafhum, ya itu membantu ibu-ibu. Kalau ada tanda sukun, oh berarti dibaca biasa aja. Normal, layaknya huruf mim. Ayyuminu lakum wa qad kana fariq. Ya, dan seterusnya, apapun yang kita lihat mim dan nun, dia pasti demikian. Tapi syarat Al-Quran ya Madinah. Ya, silakan yang mau bertanya Umahat. Nah, lalu lanjut ya di tanda mad. Kalau ada huruf mad, lalu di atasnya ada tanda, ini namanya alamatul mad atau tanda bendera. Saya bilangnya tanda bendera. Ya untuk mudahin ibu aja. Ya bendera, sebetulnya dia tanda mad. Bahasa Arabnya alamatul mad. Dipastikan panjangnya lebih dari 2. Dipastikan panjangnya lebih dari 2. Mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Ya, mafhum ya. Nah, kita lihat kapan 4 dan 5. Kapan dia 4 atau 5? Itu saat setelahnya adalah huruf hamzah. Kapan 4 atau 5 ibu-ibu? Setelahnya Hamzah. Hamzah. Iya, setelahnya hamzah. Ya, Hamzah. betul. Nah, ada kalanya setelahnya tasydid. Nih, yang setelahnya tasydid saya garisin hitam juga. Ini ada huruf mad setelahnya tasydid. Kalau setelahnya tasydid berarti 6. Itu rumusan mudah untuk pemula. Yang penting anggaplah ibu lupa nih nama madnya. Aduh, apa nama madnya ya setelahnya tasydid, setelahnya hamzah. Udah pokoknya ibu ingetin bahwa selama dia ada tanda bendera setelahnya hamzah 4 atau 5. Setelahnya tasydid atau nanti ada sukun tapi di riwayat Hafiz cuma satu kata aja. Jadi ibu akan nemuinnya tasydid semua. Ya, yang satu kata itu dikata al-ana. Nah, nanti kalau ibu lihat ada tasydid atau sukun berarti 6 harokat. Kalau setelahnya tasydid atau sukun berarti 6. Kalau hamzah maka 4 atau 5. Ya, adapun kalau ada istilah mad arid li sukun saat saya waqaf dan lain sebagainya, itu tidak ada tanda bendera. Kecuali yang ini mad wajib mutasil yang dia mad arid li sukun juga yang warna biru di atas. Tapi nanti aja ini bahasnya. Ya biar nggak terlalu banyak cabangnya ya untuk maklumat ini pelan-pelan aja. Nah, untuk kalau mad arid li sukun yang kita kalau berhenti taqilun ya di akhir ayat ini nih. Afala taqilun. Kenapa nggak ada tanda bendera? Karena dia boleh 2. Boleh nggak 2 harokat mad arid li sukun? Boleh Boleh. nggak? Boleh, boleh. Jadi nggak dikasih. Dan kalau melihat wasolnya dia tidak menjadi lebih dari 2. Ya, yang mau bertanya boleh silakan Umahat. Ya, kalau tidak ada ke pembaca nomor 2. Ya, silakan. Sejauh ini baru 3 orang ya, karena saya nyesuaiin sama waktu. Kalau yang baca dikit, maka mereka dapatnya banyak gitu waktunya. Kalau 5 lebih sebentar. Ya, silakan. Nomor 2. Ustazah. Ya, tafadholi.
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون Mm-mm. أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Ya, Ukti Diva lebih ini PR secara umumnya suaranya suka masih agak masuk ke hidung. Awa, awa. Coba ikuti saya jadi pakai feeling suara yang dari dalam paru-paru kita ya bisa kita bilang ke pita suara itu didatarkan biar dia turun lewat lidah saja atau lewat mulut. Awala, coba kata itu aja dulu. Awala Nah, itu lebih bagus. Awala. Terus dikata mayusiruna. ma yusirruna Iya, Asan. Ya, lanjut. Wa minhum. wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba Hmm. illa Akhir-akhirnya sekarang masih ada ya. Waktu di wa. Illa. Coba jangan dibalikin suaranya. La. Langsung tutup. illa Nah, itu bagus ya. Diwasol. Illa. illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Nah, tebalkan dikit lagi itu udah mulai datar kok. Bagus. Yang tadi awal banyak yang ke hidung. Ya, kok tebelin lagi nya. Yadhu Hmm. yadhunnun. Pangkali kalau yang saya rasain kayaknya pangkal lidah yang kurang naik. Ya zu naikin. Dhu Iya. Mhm. illa yadhunnun. Lanjut. Fawailul lilladzina yaktumu Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba Hmm. biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah Hmm. Yakuluna. hadza Dari yakuluna, ulangnya. yaquluna hadza min indillahi Gunanya panjangin dikit lagi. Dilahi. ulangnya dari yaquluna Ustazah. Enggak apa-apa, dari dilahi enggak apa-apa. Indillahi liyashtaru bihi Fathahnya sempurnakan. Liyashtaru. liyashtaru bihi thamanan qalila Hmm. fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Tadi kurang sedikit sama. Mim tasydid harusnya gunanya sama. Mim tasydid pertama harus seperti mim tasydid kedua. Ulang lagi. Wa wailul lahum. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Harusnya saya kurang dengar Ukti Diva. Yak sibun. Sibun. Ya, lanjut. Wa qalu lan tamassana. Ikhfa. Nanti insya Allah kita bahas ikhfa ya Bu, kita merujuk. Jangan terlalu lebar, kan dia fathah lah. Nah itu agak dirapetin lagi. Tadi sudah merapat tapi agak kurang. Jangan la bukan, tapi la agak rapetin lagi mulutnya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum Dalnya kasih rohwa at-takhadtum.
qul attakhadtum indallahi ahdan falan Itu bibirnya. Kalau ikhfa setelahnya huruf fa, berarti gimana makhraj huruf fa, Ukti Diva? Gimana makhrajnya? di bibir Ustazah. Betul, Menuju bibir Ustazah. mana? Eh? Bibir apa sih Bawah gigi saya bagian? ke bagian perut bibir bagian bawah Ustazah. Betul, menuju ke Perut bibir bagian bawah. menuju kemana? Kan dia nggak sendirian. Kemana dia? Perut bagian bawah ngapain? Siapa yang mau melanjutkan? Perut Ke bibir nun bagian bawah. Gimana? ya. Maksudnya tadi gimana Ustazah Ya, pertanyaannya? makro Java udah gini aja, makro Java di mana? Betul, perut bibir bagian bawah. Cuman kan nggak sendirian, bisa nggak? Bibir kita diem aja. Kemana dia? Atau ada organ lain? Gigi seri atas Ustazah. Ke ujung gisari atas ya. Tadi saya nggak ada suaranya, nggak kedengaran. Nah, jadi saat ikhfa itu bibir kita udah naik, Ukti Diva. Itu tadi saya dengarnya kurang, makanya kayak masih ngebuka. Dan itu udah mulai naik walaupun belum nempel. Jadi udah mau nempel dia. Ya coba. Indallahi ahdan falan yukhlifallah Betul, Ahsan. falan yukhlifallahu ahdah Mm-mm. am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu kalau pas panjang usahakan tanpa mad mun, jadi nggak ditekan dari dalam, jadi penekanan itu keluar mala ta'lamun. Ma la ta'lamun. Ya lebih baik ya, satu ayat lagi. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh Lagi toknya khotiatuh. khati'atuh Mm-mm. khati'atuhu faulaika ashabun Tebarkan lagi di spotnya ashabun. ashabun nar Mm-mm. hum fiha khalidun Kepanjangan linya sedikit. Kholidun. khalidun Kalau kholidun tuh panjang lidun. Lidun. Cepetin lagi, dikit lagi cepetin. khalidun Ya, Asandi, barakallahu fiik. Ya, baik. Setelah ya kita bahas dulu insya Allah. Sebentar Umhat ya. Sebentar. Ya, baik Ummahat, kita lanjutkan. Layarnya miring ya kayaknya ya Mbak Rene. Di saya layarnya miring ya. Di Umhat gimana? Miring nggak? Itu kayaknya di HP saya deh, sebentar. Sebentar ya. Iya, sebentar aja, bentar dulu. Iya, aduh. Ini kayaknya layarnya dia miring di saya tuh layarnya. Kayaknya karena di HP saya. Hmm. Ya, alhamdulillah udah. Ya, kita insya Allah, oh ya ikhfa, ya kita bahas ikhfa. Jadi kalau kita mendengar kata ikhfa, apa yang ada di benak Ummahat?
Apa yang dalam benak ummahat? Ikhfa itu apa sih? Samar, Samar Ustazah. dengung, Betul, samar. Mm-mm. Terus apa lagi? Selain samar. dengung, Dengung, ya betul. Hah? Gunah ya, ya. Bagaimana? Bagaimana ummahat? Tadi kayak ada yang bicara tapi kurang jelas. Ya, jadi dengung. Gunah, Ustazah. Iya, Hmm? gunah. Iya, Gunah. guna. Dengung, gunah, itu sama istilahnya. Lalu samar. Lalu apa lagi? Ikhfa itu adalah membaca antara yang namanya izhar dengan idgham. Jadi dia itu ada sisi idghamnya. Itu yang perlu kita ketahui atau kita pahami juga. Ada sisi idgham. Tapi nggak idgham semuanya. Makanya disebut ada sisi izhar. Apa maksud ada sisi idgham? Kita sudah mulai masuk ke huruf setelahnya. Kita harus udah mulai masuk ke huruf setelahnya. Nah, saat misalkan setelahnya huruf fa, saat setelahnya adalah huruf fa, ya maka kita udah bersiap-siap menuju huruf fa. Nah, kalau contohnya tadi apa ayat mana tadi contoh? Oh, dan falan ya. Dan nah itu bibir kita tuh udah maju. Maksudnya udah siap-siap. Udah mulai mengangkat menuju ujung gigi seri yang atas. Menuju ujung gigi seri yang atas. Dan fa. Tapi nggak perlu kita itu menggerakkan bibir atas. Jadi nggak perlu bibir atas itu kita turunin, enggak. Jadi nggak dua bibir. Ada beberapa tolibah ya ketika setoran itu pakai dua bibir. Dan itu bibir dua-duanya. Nanti dari bunyi beda. Dan dari kita lihat pun ternyata benar ya bibirnya bergerak dua-duanya. Jadi cukup seperti kita ngucapin huruf fa, yaitu bibir bawah, perut bibirnya menuju ujung gigi sari atas. Ya dan falan. Jadi pas kita ngucapin fa itu udah enak. Dia udah tinggal menekan aja. Dan fa. Nah, jadi nggak perlu jadi kelamaan. Fathahnya terlalu lama tidak. Langsung kita menuju huruf fa. Tapi ingat tidak boleh menekan. Kalau ditekan nanti jadinya idgham. Ya sama seperti misalkan nun ketemu jim. Anja'a. Berarti tanggal lidahnya udah mulai naik tuh, tapi jangan dimasukin, jangan ditekan. Anja'a. An- Afan, suaranya hilang Ustazah. enggak, langsung aja. Aja. Ya, suaranya hilang-hilang ya. Apa aku aja ya? Kita wifi-nya Jelas? Nggak ada yang jawab ya? Nggak jelas. Suaranya hilang Ustazah. Oh, suara putus-putus. Sekarang Ya. gimana, Masih? Sekarang gimana? Sekarang Iya, jelas. lagi Oh, sudah. udah Tadi jelas. hilang. Tadi yang mana? Berhenti di mana? Ya panjang lebar ya tadi saya jelasin. Iya, pas awal itu saja. Yang di Anja. ya Ustazah. Anja. Ya, jadi kalau setelahnya adalah huruf jim, ya kita siap-siap. Jangan kelamaan. Nggak kelamaan. Langsung menuju huruf jim. Ya, jangan terlalu lama. Nah, itu dan berlaku dengan huruf-huruf yang lain. Jadi perhatikan masalah ikhfa. Maka ikhfa itu ada sisi idgham. Gimana huruf setelahnya? Tinggal kita sesuaikan. Setelahnya huruf bod.
Misalkan bimal bola ya, bimal dia udah tebel. Ikhfa saat kita ngucapin huruf yang setelahnya huruf tebal, itu tebalnya itu udah berlaku. Kenapa? Karena dia udah siap-siap menuju huruf tersebut. Ketika huruf tersebut tebal, otomatis pangkal lidah udah naik, tengah lidah udah cekung. Bimal do, bukan bimal do. Itu tipis. Atau langsung bimang NG bunyinya enggak ya, tidak boleh NG juga. Kalau NG itu semuanya ke hidung, harusnya ada aliran yang menuju mulut. Yang semuanya banyak ke hidung itu cuman kof dan kaf pada ikhfa. Ya wadih umahat mafhum. Nah, Ustazah, insya Allah. Nah, huruf ikhfa hukum ikhfa bisa tebal. Ada berapa huruf yang dihukum ikhfa yang dia ditebalkan? Ikhfanya. Saya masih ingat ada berapa huruf? 5, Ustazah. 5 Ustazah. 5. Ya apa saja? Ikhlas. O, bo, to, Ya huruf ya Do. huruf istilah tapi apa aja? Istilah kan 7. sama O. So, do, to, do, Do o. dan Qaf. Iya, atau mudahnya gini, huruf itbaq kok ditambah huruf Ko. Qaf. Iya, mumtaz. Huruf itbaq itu dod, terus apa lagi? Sod, sod, Sod. Terus Sod. huruf o, to, Oh, zo, dan kita tambah huruf Qaf. Jadi total 5. Qaf. Nah, huruf isti'la ada berapa keseluruhan umahat? Huruf isti'la 7. 7. Berarti sisa yang ada nggak disebut yang mana? goin. Apa? Goin dan huruf kho. Kenapa goin dan kho tidak masuk? Tidak ditebalkan? Masuk ke izhar. Masuk ke izhar. Oke, mumtaz. Terus kenapa di izhar gunahnya nggak ditebelin saat ketemu goin dan kho? Karena saat izhar tidak ada istilah siap-siap. Nggak ada istilah siap-siap menuju goin sama kho. Misalkan contoh min ghillin. Min ghillin. Dia udah masing-masing aja. Min ghi. Enggak min ghi. Kecuali nanti ada qiraah Abu Ja'far. Kalau qiraah Abu Ja'far, goin dan kho itu pun ikhfa. Tapi kita kan riwayatnya Hafiz ya, bukan qiraah Abu Ja'far. Tapi kalau kiroahnya baca gunnah, ikhfa, maka tebal juga. Tapi kita kan tidak, kita izhar. Dan kenapa guna pada izhar tidak tebal? Karena dia nggak siap-siap, dia masing-masing. Min ya sendiri, gi sendiri. Jadi mulut kita nggak siap-siap saat ngucapin nun itu menuju ke goin. Karena dia izhar ya, tidak menuju seperti ikhfa. Ya, mafhum ibu-ibu? Nah, insya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita ke Tolibah setelahnya. Ya, tidak ada. Ya, silakan nomor 3. Ada siapa? Mbak Rene kalau nggak salah ya? Ya, ya Mbak Rene. Nah, Ustazah, buka mic. Ya, Ayat 82 ya, Ustazah. iya betul. Walladzina amanu. والذين آمنوا وعملوا الصالحات Jangan ketahan أولئك suara itu. Ya, ketika kita menebalkan huruf, jangan ketahan di pangkal lidah. Pangkal lidah itu hanya organ suara untuk mengiringi saja, untuk mengiringi supaya tanggal lidah cekung. Bukan so, tapi so, jangan dari pangkal lidah suaranya. Ulang lagi. وعملوا الصالحات. Masih ada so, jangan dari pangkal lidah, Mbak. Coba lebih lembut lagi, jangan tahu ditekan. Nah,
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا Kasih ميثاق rohwa dikit lagi Mbak di huruf zal. Akhadna. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون لا Dari تعبدون la إلا jangan tamtid, itu taknya tamtid ya. La ta'budu segitu. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة Tipisin lagi. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم Ketekan pangkal lidah jangan ketekan. Iya, ke depan aja suaranya. Wa antum. mu'ridun. Nah, itu yang saya dengar udah ada sih ke depan. Tapi Mbak Rene masih neken guna banyak di hidung. Hidungnya diabaikan dulu biar nggak banyak ke situ ya gunahnya. Karena dia ikhfanya gunahnya nggak terlalu kedengeran. Dia paling tinggi ikhfanya. Wa antum. Enggak. Sama Hamzah jangan ada guna. Wa lembut lagi. Wa antum mu'ridun. Itu mendingan dibanding sebelumnya, tapi masih agak ya. Ya, itu saya dengernya juga agak tebal, tengah lidahnya datar aja, jangan dicekungin. Wa antum. Itu lebih bagus. Betul Wa asan itu. Enggak, balik lagi. Balik lagi yang sebelumnya. Wa antum mu'ridun. Ya, labas. Tadi sempat bagus satu kali itu di antara semuanya, yang lainnya tinggal biasain. Ya, lanjut. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ Wala tukhriju. Ro-nya tipis. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ Pangkal lidah nggak perlu ditekan. Itu dihilangkan. Jadi di huruf setelahnya aja yang di penekanannya. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ Hati-hati kok. أَقْرَرْتُمْ Tepisin taknya ya. Aqrartum wa antum taknya tipisin jangan ketok. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Ya, lanjut. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ. Jangan ditahan, penahan. Kalau kita merasakan ada penekanan di tenggorokan atas atau pangkal lidah, pokoknya area tenggorokan atas aja, itu akan ada engnya. Jadi dilembutin lagi, dilepas lagi, tapi feeling kita ke huruf setelahnya.
Setelahnya ini apa? Alfa. Anfa. Lembutin lagi Mbak, biar nggak keteken di belakang. Dari takatulun Iya, atau boleh. ta'ulah? Ah, Tak tulun. taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min Mudahnya panjangin. diyarihim. Minkum Kurang dari ya? minkum diulang. Minkum min diyarihim. Sama tuh. Itu karena terlalu keteken Mbak di belakang. Jadi Mbak itu Benar, lidahnya, betul. saya tahu lidah Mbak udah menunjuk. Cuman masih menekan di belakang. Dia. Oh iya, masih Jangan ditekan. berubah-berubah suara. Masih ada ang gitu. Lepas aja angnya. Lepas angnya. Min diyarihim. Nah, maksudnya, betul? Enggak lah, Bas nggak apa-apa udah berkurang. Min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Bil ithmi wal udwani wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa Botnya tebelin lagi bi ba'di. afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Bi ba'd. Bi ba'd. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة. Yang masih ketahan di belakang. Alirin ke depan. Ya, soalnya dialirin. Ya. Illa khizyu fil kayaknya nggak ada. Belum, masih tahan. Dikasih Mbak. Begitu. Illa khizyu fil hayatid dunya. Tapi udah mulai mending, jadi udah mulai bisa Mbak Rene. Tapi tinggal biasain aja, PR-nya tinggal biasain, feelingnya dapetin lagi. Nah ya lanjut. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, lanjut untuk sempurnain makna ulaika. Ulaika alladzina ishtarawul hayata. Tebelin lagi ishtaro. Huruf ro-nya tebelin. Ishtarawul hayata dunya bil akhirah. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsurun. Sama jadi jadi pangkal lidah itu hanya organ yang naik tanpa penekanan suara di situ. Itu perlu kita ketahui jadi bedakan antara sumber suara dengan organ yang mengikuti. Kalau sumber suara tetap di huruf shod. Ujung lidah itu sumber suara dia karena makhraj. Pangkal lidah itu cuman organ yang ngikutin doang biar tengah lidah cekung. Jadi nggak boleh kita teken di pangkal lidah suaranya, tapi harus tetap fokus ke ujung. Yunsurun ya. Coba. Walahum yunsurun. Nah itu udah mulai ada ya. Jadi sebenarnya Mbak Rene tahu ya, udah tahu feeling, udah tahu celahnya, tinggal biasain aja. Dan membiasakan itu memang tahapan ketiga. Jadi tahapan dalam tasdid tilawah pertama kita harus tahu kalau kita salah. Oh iya aku salah kan gitu ya. Biasanya ada murid yang nggak tahu salah. Mau dikasih tahu gimana pun masih bingung apa salahnya aku. Nah jadi pertama harus tahu salah. Yang kedua kita tahu salah. Oh iya aku salah nih. Kita cari celahnya, di mana celahnya biar pangkal lidah enggak terlalu tegang misalkan, atau ikhfanya ketahan, jadinya susah mengalir.
Oh, udah dapat celahnya. Kalau saya lihat Mbak Reni udah ada celahnya. Tinggal yang Naam, ketiga yaitu Ustazah. istiqomahin. Jadi keistiqomahin itu kita biasain dan waktunya nggak tahu kapan kita biasa akan untuk terus-menerus biar bisa untuk yang sesuai dengan benernya yang lebih bagusnya. Ya Ahsanti, barakallahu fiik. Syukran jazakillah khair, Ya, Ustazah. afwan wa jazakallahu khairan. Ya, ada yang ditanyakan dulu Umahat? Ya, nggak apa-apa, boleh untuk ditutup pun nggak masalah. Nanti, Oh, iya, Ustazah. iya, nggak apa-apa. Ayat udah selesai, 3 menitan lagi join. Insya Allah kita selesai. Tadi mulai jam lewat 10 menitan ya, 10 lewat 10-an. Ada yang ditanyakan Umahat yang murojaah hari ini kita bahas mengenai ikhfa, bagaimana cara kita ngucapin huruf ikhfa. Jadi ikhfa itu yang paling penting, pengalaman saya dulu ketika belajar, kita ingat huruf setelahnya. Setelahnya huruf fa, udah kita ingatnya itu huruf fa aja. Jangan kita ingatnya, oh aku mau gunahin. Biasanya kalau mau gunahin nanti diteken banget. Ah, dang, dang gitu jadinya. Jadi angnya itu ilangin aja. Karena nanti akan alami sebenarnya suara akan mengalir di hidung. Asal kita buat aliran. Yang penting nggak usah kita pikirin adanya eng. Eng itu hanya untuk kof sama kaf yang lebih condong ke ng atau eng. Setelahnya huruf dal. Misalkan tadi milduni, udah ingetnya dal aja. Ujung lidah itu udah menuju ke huruf dal. Dibuang jauh-jauh pikiran ng. Ming itu karena kenapa saya bilang gitu? Karena Masya Allah ya, Allah itu menciptakan diri kita. Ketika kita punya feeling, ketika kita punya keinginan, itu akan terrealisasi di dalam mulut. Kayak tadi, kalau kita pikiran kita ikhfa itu ng, kan feeling kita ng aja nih, si otak kita kan. Itu nanti otomatis lidah itu jadinya ng, ming gitu. Padahal saya pengennya nggak begitu. Jadi buang jauh-jauh definisi ikhfa itu ng. Nggak ada ikhfa yang ng kecuali kof dan kaf. Jadi udah nggak usah dipikirin. Huruf setelahnya dal, udah ibu ucapin alirkan suara tapi menuju dal. Milduni, jim, anja, milsya, tanggal lidah itu udah kayak gitu aja. Jadi kalau udah dapat celah sebenarnya mudah. Asal buang jauh-jauh definisi eng. Nanti biasanya mulut kita otomatis akan menaik ya, naik pangkal lidah dan menekan. Adapun huruf ikhfa kalau dia tebal, itu cuma tebal, bukan pangkal lidah jadi ada suaranya. Kayak tadi contoh apa? Yung vorun misal tadi sot ya. Yung sorun. Yung jangan yung so, bukan. Tapi jadi tebal dia itu sebatas tebal. Bukan yung nggak pakai ng. Pangkal lidah naik saat mengucapkan huruf tebal itu sekedar naik, bukan sumber suaranya di pangkal lidah. Kalau sumber suara di pangkal lidah, wa amilus ya itu pangkal lidah itu, ada pangkal lidahnya. Dibuang jauh-jauh tuh definisi suara di pangkal lidah. Cuma sekedar begitu aja. Naik pangkal lidah hanya membuat tengah lidah cekung. Ya bukan sumber suara. Beda lagi. Kalau sumber suara itu makhroj. Kalau sode sumber suara di ujung lidah aja itu di situ. Ya bukan di pangkal lidah. Ya ini kesalahan yang juga sering terjadi di tolibah, kecuali tolibahnya pemula sekali. Untuk pengenalan bukan, tapi kita nyontohinnya harus tetap benar ya. Kita sebagai guru nyontohin harus tetap benar. Ya, kalau misalkan tolibahnya belum bisa, masih bisa demikian, pelan-pelan aja. Yang penting mereka udah bisa tebel aja itu udah progres yang baik supaya enggak enggak ke lahan jali. Ya itu saja dari saya untuk hari ini. Siapa yang mau bertanya boleh silahkan. Ya hari ini lebih sepi ya Umahat ya. Tolibahnya 6 sama saya 1 jadi 7. Ya Masya Allah ada Mbak Rene, Mbak Desi, Mbak Ukti Diva, Mbak Julia, Mbak Lida sama Mbak Meisha hari ini. Ya oke Alhamdulillah kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Tadi ada Mbak Azmi tapi udah keluar duluan ya udah izin. Ya Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah, barakallahu fikuna jazakunallah khairan. Ya, insya Allah kita bertemu kembali, biidznillah. Semoga Allah sehatkan dan Allah terus menambah rasa semangat kita untuk mempelajari Al-Quran. Ingatlah setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita dapatkan ilmu, itu semua adalah pahala di sisi Allah. Apalagi kita baca Al-Quran, satu huruf itu satu kebaikan, 1 dikali 10. Jadi dikalinya tuh banyak banget dan tidak ada amalan yang demikian kecuali dengan Al-Quran. Itulah menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki keutamaannya sendiri dan membacanya pun memiliki keutamaan sendiri walaupun ia itu mungkin terbata-bata. Ya kata Nabi, falahu ajron. Ya, dia merasa keberat, sulit, tapi Nabi tetap bilang 2 pahala bagi diri dia. Tapi yang mahir 1 huruf 10. Jadi itu untuk yang mahir. Kalau 1 huruf itu 10 kebaikan itu untuk yang udah bagus. Tapi kalau yang masih belajar, terbata-bata, masih banyak salah, nggak usah berkucil hati. Bagi dia 2 pahala. Ya pahala baca sendiri dia belajar, belum lagi pahala untuk berusaha. Jadi nggak ada yang rugi ya dengan Al-Quran ya, Masya Allah. Dan itu hanya di Al-Quran yang berkali-kali lipat dan amalan yang mudah, tapi pahalanya itu banyak. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah Jazakallah khairan. khairan. Ustazah. Waalaikumsalam.